Assalamualaikum, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya bangga hari ini bisa bertemu dengan kawan-kawan di Job to Go Indonesia, dan ini adalah sebuah event. Pastinya banyak sekali ilmu yang akan kita dapat dari ragam virtual online bersama Job to Go hari ini. Dan thanks banget buat Brian juga sebagai moderator hari ini. Good luck buat semua yang hadir hari ini yang sudah standby dari jam 16.00 sampai 1 jam ke depan. Kita akan mengupas tentang zona public speaking, bagaimana kita semua akan terlahir menjadi seorang public speaker yang berkarakter, public speaker yang berpengaruh, pembicara yang naik kelas dan bukan sekedar bicara. Save 1 minute, 1 menit di zona otak Anda hari ini bahwa kita semua terlahir untuk bicara dan bukan sekedar bicara. Kalau sekedar bicara, baby pun bisa bicara, teman-teman. Kalau sekedar bicara, adik kita pun bisa bicara. Tapi bisakah kita bicara dan konten bicara kita mempengaruhi orang-orang sekitar Anda? Salah satunya adalah dengan teknik storytelling, dengan teknik bercerita. Ternyata itu 80% bisa menghipno lawan bicara kita. Percaya atau tidak, ketika kita menceritakan sebuah materi dengan teknik storytelling, kita bercerita di depan lawan bicara, dan itu secara tidak langsung orang-orang sekitar kita akan terbawa dengan gaya Anda bicara. Tapi bagaimana itu cara bicaranya? Maka yuk kita kupas hari ini, people ya. Maka di segmen hari ini sesekali saya akan share screen, dan sekali juga saya akan off-kan screen-nya, karena nanti saya akan mencoba untuk bukan hipnotis ya, nggak mungkin lah gue hipnotis Anda semua hari ini ya. Nanti jangan sampai nanti yang puasa jadi nggak buka puasa hari ini gara-gara dihipnotis. Tapi yang pasti adalah metode public speaking dengan cara storytelling ini udah banyak banget dikupas di sekian seminar yang online ataupun offline. Tapi before that, saya harus perkenalkan diri. Saya Bichandra yang udah di Brian perkenalkan tadi. Banyak yang tanya, loh Brian, ini nama asli atau bukan? Katanya itu nama gue asli. Nama happy itu karena gue lahir dulu nggak nangis, makanya gue happy gitu kan. Saya asli Tasikmalaya tapi tinggal di Bogor, kemudian kiprah di Istana Negara setelah kita belajar banyak di dunia public speaking dengan Tatu Wiyai Public Speaking School. Kemudian TV voice over juga sama, salah satunya adalah kita ngisi suara di channel yang satu ini. You pernah mendengar mungkin satu voice seperti ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One, memang beda. Nah, itu salah satu voice over di TV One. Dan after that kita juga bergabung di Trans TV. Yuk pasti juga pernah dengar ada voice seperti ini. Ternyata voice itu dibutuhkan banget bagi seorang public speaker. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Sesungguhnya hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Itu juga salah satu adalah voice over. Dan banyak di antara Anda tadi ada yang udah WhatsApp kita nih duluan, nggak tahu nih dapat kontaknya dari mana ya. Tapi itu juga salah satunya, dubber juga salah satu trik bagaimana kita bercerita dalam sebuah film. Itu juga saya temukan dalam zona dubber film. Salah satunya adalah kita mengisi suara film di film-film ini. Anda tahu, gue aja paling nggak suka dengan film-film ini. Tapi kita diminta untuk ngisi suara-suara di film ini, ya ternyata gimana lagi gitu kan. Dan itu ternyata menggunakan vibra voice, dan itu juga sangat mempengaruhi ketika kita bicara di depan orang-orang sekitar Anda. Oke, I think enough. Maka kita akan meraih sukses dengan seni bicara. Percaya atau tidak, you semua akan meraih sukses hanya dengan seni bicara. Mau dia dengan storytelling, mau dengan apapun itu, maka you harus dapatkan itu dengan seni bicara. Maka semua yang hari-hari ini, bisakah kita bicara dengan satu segmen ini, people? Bahwa storyteller itu bisa bicara dengan teknik speak with power. Dia bicara dengan power. Anda punya konten, Anda punya materi. Ketika Anda men-sharekan produk Anda, ketika men-sharekan lembaga Anda, tapi kalau hanya menyampaikannya tanpa ada power, itu nggak bakal ngena kepada orang sekitar Anda. Bagaimana kita bicara, dan bicara kita itu benar-benar powerful. Bukan hanya lisannya saja yang powerful, tapi bahasa tubuh dia powerful, kontak mata juga dia powerful, dia performance-nya juga dia powerful. Sehingga in 1 minute, 1 menit pertama, orang-orang di sekitar Anda akan mengatakan, you are professional speaker, you are brilliant speaker. Wah, gue suka banget kalau dia udah bicara. In 1 minute, 1 menit pertama, orang sudah terhipno dengan gaya Anda, people. Anda mau men-sharekan produk, Anda mau interview dengan orang, Anda mau wawancara, you ingin men-sharekan profil lembaga Anda,
Anda harus ingat, jadilah pembicara, presenter, dia mengesankan di 5 menit pertama atau bahkan di 1 menit pertama. Jadi storyteller yang hebat, public speaker yang hebat, yang mengesankan, dia bicara in 1 minute. 1 menit pertama dia powerful dan mengesankan. Sampai orang-orang mengatakan, I love that speaker. Gue cinta banget kalau dia udah bicara, wow amazing, gue betah duduknya. Jangan sebaliknya people, Anda mau men-share-kan produk, customer Anda sudah banyak angkat tangan. Sebelum Anda tampil aja orang-orang sudah pada nggak suka melihat Anda hadir di situ. Ada mau men-share-kan hal ini di aula mungkin, di hall, baru Anda bicara 1 menit saja, banyak orang di antara Anda yang angkat tangan di situ. Mas, maaf mas, saya mohon izin ke kamar mandi gitu ya. Dia gak tahan melihat gaya Anda bicara dan banyak yang keluar dari area Anda, berarti mereka gak puas dengan gaya bicara Anda dan gak mengesankan. Maka speak with power ini sangat dibutuhkan. Maka 1 jam bersama Job to Go Festival memberikan ruang bagi kita untuk katakan bahwa yang pertama people, skill bicara powerful itu dirindukan lawan bicara Anda. Anda bisa di highlight redaksi ini. Saya ulangi ya, skill bicara yang powerful itu sangat dirindukan lawan bicara Anda. Dirindukan audiens Anda, dirindukan konsumen Anda, customer Anda, bahkan orang-orang sekitar Anda. Yang kedua, bicara yang naik kelas, orang-orang sekitar kami di sini yang bicaranya naik kelas, itu sangat dibutuhkan untuk semua profesi. Kalau Anda mengatakan, Pak Happy, kayaknya ini bukan materi saya deh Pak, saya nggak ada cita-cita untuk jadi MC, saya nggak ada cita-cita untuk jadi presenter, saya nggak ada cita-cita untuk menjadi news anchor, baca berita. People, apapun profesi Anda need public speaking. Apalagi Job to Go ini, oh masya Allah, luar biasa ini. Orang-orang yang pasti ketemu dengan orang-orang sekitar Anda need banget Kak, ini public speaking ini butuh banget. Bendera Anda akan terus berkibar Job to Go, karena apa? Orang-orang di sekitarnya, kalau Anda bicara mengesankan di depan customernya, mengesankan di depan orang-orang sekitar Anda, akhirnya bendera itu terus berkibar karena Anda mengesankan ketika Anda bicara. Yang terakhir adalah gaya bicara depan umum adalah sangat dibutuhkan, gaya bicara yang bukan hanya depan umum tapi gaya bicara di depan secara personal, one on one like this. Oke, maka semua yang hadir hari ini, bisakah Anda tampil nanti setelah ini? Nanti sekali saya akan sharekan depan Anda, kemudian Anda tampil dan menggunakan mikrofon Anda. Saya akan ngecek aja nih seberapa powerfulnya suara Anda hari ini. Kalau Brian kan udah muncul audionya, Mas Giono udah muncul audionya. Nanti saya akan minta satu di antara Anda untuk show your vocal. Mas Brian bisa nggak kira-kira kalau teman-teman yang di-on-kan visualnya Mas? Biar kita eye contact. Mungkin di lead dulu oleh Mas Brian, silakan. Mungkin teman-teman sobat kerja boleh on cam, mungkin kita akan tes public speaking nih. Yes. Karena Pak Happy. Oke, terima kasih. Ada Mbak Afifah udah on kan, udah Mas Hakiki udah, Mbak Ida juga sudah. Oke, yang lain silakan. Oke, waktunya sangat sempit banget teman-teman ini. Sebelum kita ngamen ke tempat yang lain. Oke, go. Yes, Mbak Ida sudah, Mas Hakiki juga sudah. Yes, kita munculkan dulu yang terlebih dahulu yang muncul di sini ya. Saya minta on kan Mas Hakiki Moko ya, lagi di mana, di outdoor apa indoor? Halo Mas, lagi di outdoor Mas. Oke, outdoor tidak apa-apa. Saya butuhkan your vocal. Sekarang coba Anda show your vocal. Yuk just katakan selamat sore, saya Happy Chandra dari Jakarta. Selamat sore, saya Happy Chandra dari Jakarta. Mas Hakiki, itu pakai namamu, itu contoh aja. Itu nama saya itu Mas. Sorry. Ulangi Mas. Itu nama aku Mas. Jangan aku pakai. Anda sudah terhipno gara-gara itu. Oke. Ulangi Mas. Yo, masih ada waktu Mas sebelum buka puasa. Halo, selamat sore. Saya Moko, saya dari Jakarta. Oke. Ternyata bicara yang efektif, efisien itu mengesankan depan orang-orang. Dibandingkan you memperkenalkan diri dengan bahasa yang banyak mubazirnya. Contoh, selamat sore, perkenalkan, jadi nama saya itu ada, jadi begini, saya itu senang banget ya bisa ketemu kami dari ini. Sebenarnya gitu. Kalau Anda bicara kayak gitu, memperkenalkan diri, orang-orang sekitar Anda akan capek mendengarkannya, tidak akan mengikuti irama Anda bicara. Maka bicara efektif, efisien itu sangat dirindukan. Oke, saya minta Mbak Ida Rosida, silakan on kan mikrofonnya Mbak Ida. Oke, silakan Mbak Ida. You give your vocal. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta.
Oke, ulangi ya Mbak Ida ya. Sebentar Mbak Ida. Tenang Mbak Ida, tenang, sabar. Halo, selamat sore. Saya Ida dari kota Tasikmalaya. Loh, Mbak Ida dari Tasikmalaya. Iya. Oh, berarti sekarang di Tasikmalaya nih, lagi di Tasikmalaya. Ya. Oke, siap ya. Dari dua suara ini udah jelas Mas Hakiki adalah dia suara male voice, Mbak Ida adalah suara female voice. Cuma kekurangan kita saat bicara, apalagi dengan teknik storytelling itu, people bicara itu harus per kata bukan per kalimat. Saya ulangi ya teman-teman ya, bicara itu per kata bukan per kalimat. Banyak orang yang bicara dia per kalimat. Contoh, Assalamualaikum, selamat pagi, saya bangga banget hari ini bisa bertemu dengan kalian semuanya dan saya gitu. Dia ngomongnya itu diseret gitu Kak, itu ngomongnya per kalimat bukan per kata. Maka kalau ngomongnya per kata itu kan indah banget didengarnya dan orang-orang akan mengikuti irama kita bicara per kata. Sebagai contoh like this, selamat pagi, saya bangga bisa bertemu dengan Job to Go Festival hari ini dan hari ini saya akan men-sharekan sebuah produk. Saya yakin produk ini akan mengesankan untuk Anda semua. Terima kasih. Itu lebih nice dibandingkan Anda bicaranya per kalimat. Oke, I think enough. Dan satu hal yang perlu saya sharekan di depan Anda semua hari ini people, bahwa apapun wujud Anda, yang namanya bicara yang dirindukan adalah yang pertama, Anda bisa bisa saya bawa ke dalam satu cerita ini people. Tanpa kita sadari bahwa bicara itu pernah kita rasakan dari beberapa tahun silam sebelum Anda berada di satu titik hari ini. Mungkin dulu Anda pernah mempunyai sebuah cerita dan Anda ceritakan itu bukan dengan lisan karena Anda tak pede untuk bicara depan orang. Akhirnya Anda menulisnya dalam sebuah diary kalau dulu ya Kak ya. Atau kalau sekarang di font mungkin Anda menulisnya dalam sebuah catatan. Dan itu ternyata catatan itu masih berbicara sampai Anda kuliah hari ini. Tulisan yang Anda tulis hari itu ternyata itu masih berbicara sampai Anda kerja hari ini. Saya akan sharekan satu gambar yang saya munculkan hari ini people. Saya mohon Anda fokus ke satu titik yang saya munculkan hari ini my people. Dan teman-teman hari ini coba Anda fokus ke satu gambar ini. Tanpa Anda sadari, dulu ya kayak satu potret ini menggambarkan bahwa Anda pernah berada di satu titik ini. Anda pernah jadi anak TK teman-teman. Kemudian secara tidak langsung Tuhan sudah menggerakkan Anda untuk berada di satu titik ini. Anda menjadi anak SD gitu ya Kak ya. Dan secara tidak langsung Anda pun pernah berada digerakkan di satu titik ini. Anda pernah duduk di bangku SMP dan setelah itu Anda pernah duduk di bangku SMA. Gaya bicara anak TK, gaya bicara anak SD, gaya bicara anak SMP, gaya bicara anak SMA pasti berbeda dengan gaya bicara Anda hari ini. Anda belajar banyak tentang zona bicara dengan guru-guru Anda. Anda bicara banyak di situ dengan orang-orang sekitar Anda dari sejak TK sampai Anda SMA. Dan people, ketika saya sharekan hal itu, ternyata orang-orang yang hari ini lagi kuliah nih, pasti Anda lagi berteriak, Mas Chandra tolonglah Mas, itu materi sudah di-sharekan. Mas Chandra, itu tentang TK, SD kan itu udah lewat Mas Chandra. Saya ini sekarang udah kuliah Mas. Impianku satu Mas Chandra, aku ingin wisuda aja Mas. Anda kan sekarang yang duduk di kelas 12 SMA, walaupun di tengah pandemi, Anda pun berteriak, Pak Happy, walaupun di tengah pandemi, tolonglah Mas, jangan. Ayah ini hebat sekali, dia tampil ke depan. Ketika disebutkan nama anaknya, dia menggunakan baju yang sangat sederhana, peci yang sangat sederhana, dia mengambil ijazah dari sang ayah hari itu, kemudian itu sangat luar biasa. Anda lihat satu potret ini, ketika saya munculkan di giant screen di satu aula, kenapa hampir 1.500 anak Palu hari itu berlinang air matanya melihat gambar ini 8 jam sebelum gempa itu terjadi. Anda bisa melihat satu topik ini, ketika saya ceritakan ini pasti Anda membayangkan orang tua Anda betul. Pasti Anda lagi berpikir sekarang, ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan aku sehat, panjang umur, begitu juga orang tuaku, dan bisa merasakan indahnya nanti di hari wisuda, indahnya kesuksesan aku, dan aku bisa memeluk orang tuaku dengan hebat hari itu. Ketika potret ini muncul people, Anda percaya atau tidak, baru saya bicara hari ini, banyak di antara Anda mungkin yang merasakan oh my god gitu kan. Anda berteriak sekarang di depan sang Tuhan, aku harus bisa sukses dan bahagiakan mereka. People, baru saya bicara hari ini, pasti Anda rindu banget pelukan ini, betul? Hati Anda sekarang lagi bicara ingin memeluk orang tua Anda, betul?
Hati Anda sekarang lagi berdetik, ya Tuhan, Pak Happy ini kok bisa Pak? Aku kok, andai kan ada orang tua aku di sampingku, sekarang aku ingin cepat-cepat peluk dia, aku jabat tangannya dan aku akan minta doa restu dari dia. People, percaya atau tidak, ternyata dahsyatnya bicara bahasa tubuh saat pelukan. Anda memeluk orang tua Anda memeluk orang-orang sekitar Anda yang Anda cintai hari itu ternyata ada dahsyat, ada power yang luar biasa. Jadi bicara bukan hanya lisan. Baru saya bicara kayak gitu, mungkin ada banyak di antara kita yang berkaca-kaca matanya karena dia rindu banget dengan orang tua yang jauh dan jauh di sana, atau mungkin ada yang orang tuanya sudah tak ada. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata yang bisa menghipno orang-orang sekitar Anda ketika saya menceritakan ini, ternyata itu bukan karena gambarnya, people. Kalau saya sharekan kembali gambar ini, saya kembali dari awal. Kemudian gaya bicara saya biasa-biasa aja, gak mempengaruhi orang. Itu gak bakal orang menitikkan air mata, gak bakal orang terpengaruh. Contoh, people, saya akan cerita dengan segmen kedua, yang pastinya beda dengan cara cerita yang pertama. Selamat sore teman-teman, saya akan bercerita nih. Dulu kan teman-teman pernah jadi anak TK ya, kemudian pernah jadi anak SD, pernah jadi anak SMP, pernah jadi anak SMA, dan sekarang kalian mimpi kan pengen banget kan wisuda kayak gini kan. Habis itu wisuda, kalian nanti ketika di wisuda paling tidak jangan sampai kayak anak Win lah. Win ini kan dia wisudanya itu dia nggak bisa merasakan wisuda karena dia meninggal dia. Ini gambarnya nih, dia meninggal. Jadi saat dia udah meninggal, jadi saat dipanggil di acara wisuda, yang datang ke panggung wisuda itu adalah bapaknya. Nah ini bapaknya. Kalau saya ngomong kayak gini, banyak orang yang tertawa justru Kak. Feel-nya nggak dapet. Kalau saya ngomongnya gitu, diseret kayak gitu, nggak perkata, orang nggak akan ikuti irama kita perkata. Jadi bicara perkata itu sangat dibutuhkan untuk storyteller. Jadi jangan terburu-buru bicaranya sampai orang mengikuti irama kita bicara. Maka dasarnya kekuatan pelukan. Saya akan combine materi public speaking dengan motivasi people, bahwa ternyata ketika kita jabat tangan, ketika kita pelukan dengan orang saja, itu tangan kita harus bicara loh teman-teman. Ketika kita ngomong depan orang, kita pelukan dengan orang, ternyata itu ada pengaruh yang luar biasa. Anda lihat di satu gambar ini, dahsyatnya bahasa tubuh itu dia berbicara ketika kita berpelukan dengan orang sekitar kita. Itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Ketika kita memeluk, dan bukan sekedar memeluk, ada bahasa tubuh dan benar dia bicara ketika memeluk orang tua Anda, itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Dan kedua, akan mempengaruhi hormon oksitosin, hormon cinta namanya people. Ternyata bahasa tubuh ketika dia bicara akan mempengaruhi hormon orang sekitarnya. Salah satunya adalah hormon cinta. Dan yang ketiga ini, ternyata dasarnya kekuatan pelukan, ketika bahasa tubuh dia bicara dan dia berpelukan dengan orang sekitarnya, itu akan mengurangi racun dari zat berbahaya di otak people. Kenapa saya katakan ini? Lihat sel otot tikus saja. Sel otot tikus saja selnya berbicara, ototnya berbicara people. Ketika disuntikan hormon oksitosin, itu dia hormonnya langsung berubah. Yang tadinya kelihatan tua, dia langsung terlihat muda kembali. Maka satu segmen yang saya sharekan hari ini di 30 menit pertama, bahwa all of my people here, Anda saatnya untuk mengarungi samudra public speaking part 1 ini. Bagi Anda storyteller yang hebat karena dia punya jurus atau rahasia public speaking part 1. Yang pertama people, kalau Anda bicara di depan siapapun itu, Anda harus nice opening. Kesimpulan di 30 menit pertama adalah, you kalau bicara harus nice opening. Enak banget pembukaannya people. Welcomingnya itu nice banget. Orang gak menduga kalau Anda akan bicaranya, openingnya itu mengesankan banget di depan orang-orang. Nice opening. Kalau dibedah lagi itu tulisan nice opening, itu macam-macam di dalamnya people. Ini yang pertama. Ketika Anda tampil, mengesankan di 1 menit pertama. Karena apa? Salam Anda antusias. Tadi Brian, you open your sebagai moderator, itu antusias. Halo selamat sore semuanya, gitu kan? Itu nice gitu Kak, kita dengarnya juga enak. Tapi kalau you openingnya like this, Assalamualaikum selamat sore semuanya, kalian sehat gak hari ini? Kalau you ngomongnya kayak gitu, Anda pun gak sehat hari itu Kak. Iya kan? You up your voice di atas 70% di situ, salamnya antusias. And the second, introduction. Seperti Mas Hakiki tadi, Mbak Ida juga, ketika you introduce yourself, ketika Anda memperkenalkan diri, jangan memperkenalkan diri terlalu bertele-tele. Contoh kayak tadi, perkenalkan nama saya itu adalah, jadi begini, saya niat tuh sebenarnya dari kemarin memperkenalkan diri, jadi udah kelamaan Kak, orang nunggu Anda bicara. Jadi introduction, introduce yourself dengan bahasa yang efektif dan efisien. Ini yang ketiga.
Dalam hal storytelling, bisa nggak memainkan emosi audiens? Memainkan emosi audiens bukan berarti seorang storyteller itu dia bercerita sampai membuat orang-orang satu aula nangis semuanya selama 4 jam. Kasihan dong orang-orang di situ ya. Mereka keluar dari ruangan nanti matanya udah nggak berbentuk mata manusia lagi, people. Anda tampil di situ, mainkan emosi audiens. Sesekali bikin mereka tertawa. Sesekali bikin mereka ice breaking yang powerful. Sesekali bikin game yang fun gitu kan. Mainkan emosinya. Jangan sampai you bercerita 15 menit memperkenalkan profil Anda, tapi di situ Anda flat gitu, nggak ada dinamikanya, intonasinya juga kadang nggak ada gelombangnya. Maka orang-orang sekitar Anda pun akan merasakan feel itu. Dia nggak bergelombang, dia nggak merasakan feel Anda bicara dengan powerful di situ. And then the third, sampaikan tujuan Anda. Kalau Anda ingin bercerita di depan orang-orang sekitar Anda, jangan sampai Anda sudah antusias salamnya, introduction sudah, Anda sudah mainkan emosi audiens, ice breakingnya mantep banget, tapi Anda nggak menyampaikan kita ngomong di situ mau ngapain gitu kan? Bisa nggak sih kita ngomong, sampaikan dong tujuan kita. Kita ngomong di situ mau ngapain? Goalnya kita mau kemana? Anda bercerita di situ, bercerita tentang apa? Keunggulan perusahaan Anda ini apa? Sampaikan tujuan Anda di situ. Nah, ini yang paling penting. People 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling penting dari semuanya adalah ini yang nomor 5. Kekurangan orang Indonesia ketika bicara adalah no smiling. Kalau Anda bicara sambil tersenyum, itu indah banget, people. Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar? Kami di Job to Go hari ini, gitu kan? Smile face and smile voice. Kalau smile face, you ngomong sambil tersenyum. Kalau smile voice itu, orang di luar sana, dia akan mengatakan, itu teman-teman Job to Go lagi ngomong, pasti ngomongnya sambil tersenyum. That's smile voice. Penyiar radio itu ngomongnya sambil tersenyum loh, Kak. Kita kan gak ngelihat makhluknya, Kak. Jadi lihat aja deh orang-orang Gen, orang-orang Pambors gitu, orang Trijaya. Kita kan hanya denger aja audionya gitu di mobil. Selamat pagi, jumpa kembali bersama saya Chandra hari ini menyapa ruang dengar Anda. Satu tembang yang akan muncul di ruang dengar Anda adalah satu tembang dari albumnya Noah dengan separuh jempolku. Nah gitu kan. Itu ngomongnya kan sambil tersenyum, Kak. Gak ada yang ngomongnya selamat pagi semuanya, saya senang banget hari ini. Iya, lu seneng, orang-orang gak seneng lihat lu hari itu gitu kan. Ngomongnya loyo banget. Bisa gak sih you up your voice? Kalau alasannya, Pak Epi, saya kan lagi puasa mas. Itu gak ada alasan, brother. Oke? Smile face and smile voice. Ingat, Kak ya, storyteller yang hebat yang bisa menghipno lawan bicara Anda karena dia bercerita dengan smile face and smile voice. Dia men-sharekan produk Anda dengan smile face, smile voice. And then, hindari awal negatif. Ini yang bahaya, Kak. Jangan sekali-kali Anda tampil di depan orang, baru 5 menit pertama you ngomong, you bercerita, tiba-tiba Anda kelihatan sama orang-orang kalau kancing Anda nggak dimasukin di situ. Anda baru bicara di depan baru 5 menit pertama, ternyata mikrofonnya you salah pegang. Anda baru ngomong di situ pakai mikrofon, ternyata mikrofonnya mati dan you tes mikrofonnya dengan cara ditiup. Oh, you are not amazing speaker then. Jangan sekali-kali orang Job to Go atau orang-orang insan kerja yang hadir hari ini ketika you tampil depan orang, mikrofonnya mati dan you tiup mikrofonnya. Oh my god, itu ketika you tiup mikrofon berarti Anda generasi peniup mikrofon di situ. Pernah lihat gak, brother? Orang yang ngomong ketika mikrofonnya mati atau maaflah di mana itulah. Habis itu ditiup-tiup mikrofonnya. Not professional. Caranya gimana? Ada kan saya pakai condenser ini, people ya. You just ketuk mikrofonnya. Tes. Enough. Tak perlu kau ketuk-ketuk mikrofonmu. Tak perlu kau tiup-tiup mikrofonmu. You ketuk aja mikrofon dengan jangan terlalu keras kan nanti. Rusak juga mikrofonnya. Paling tidak itu adalah microphone position. Saya pernah di beberapa kampus microphone position. Jadi ketika Anda tampil gunakan mikrofon seperti ini, enggak seperti ini, people. Maaf. Nah, kalau seperti ini Anda pegang mikrofonnya, itu suaranya powerful. Tapi over, Kak. Powerfulnya enak, overnya itu nggak enak. Jadi kalau masuk ke mixer, di mixing itu akan nyala semua. Kalau perlu itu mixernya berasap gara-gara you terlalu nempel ngomongnya di situ kan. Jadi pegang mikrofon like this. Tidak seperti ini. Dari sini saja udah dapat ilmu kita, people. Oh, ternyata banyak orang yang salah kaprah ketika ngomong. Kata dia megang. Bisakah Anda tampil untuk mengatakan kalau public speaking ini bukan hanya ceramah, people. Public speaking bukan hanya dia tampil di atas mimbar.
Kenapa Job to Go mengadakan acara webinar public speaking hari ini melalui storytelling? Karena storyteller juga public speaker. Manusia perlu komunikasi. Coba Kak, apapun profesi Anda nanti need communication. You need smart communication. Anda butuh yang namanya bicara. Anda mau jadi apa? Mau jadi dokter. Dokter butuh bicara, people. Tidak mungkin ada pasien ngomong ke dokter, kemudian dokternya bilang, nggak mungkin lah, nak. Takut semua dong pasiennya nanti ya. Pasti ngomong dong. Kenapa akhirnya ada public speaking for doctor, public speaking for nurse, public speaking untuk para perawat di situ, public speaking for customer service. Bagaimana itu semua profesi-profesi itu dia bicara mengesankan di depan pasiennya, dia berbicara mengesankan di depan tamu-tamunya. Itu sangat dibutuhkan. Manusia perlu komunikasi. Jangankan itu, Anda lihat satu gambar ini. Kemenpora beberapa tahun lalu kerjasama dengan kita untuk materi public speaking untuk Asian Games 2018. Anda bisa lihat satu gambar ini. Apa hubungannya public speaking dengan pemain bola, people? Apakah pemain bola ini dia presentasi dulu di ruang ganti sebelum dia tampil di lapangan? Apakah public speaking ini untuk pemain bola ini, apakah pemain bola ini dia storytelling dulu di ruang ganti, people? Sebelum dia menuju ke lapangan hijau? Ada yang bisa jawab gak? Nah, yang bisa jawab saya kasih reward. Apa hubungannya public speaking untuk Asian Games? Saya hitung sampai 5 mundur ya, kalau enggak rewardnya saya berikan ke corporate lain nih nanti maghrib. 5. Apa hubungannya public speaking untuk Asian Games 2018? 4. Anda lagi loading ya semua ya. 3. Banyak yang mengheningkan cipta di sini. Aku melihat kau semua ini mengheningkan cipta semua hari ini, people. Ini yang muncul gambarnya cuma Brian aja di sini. 3. Tak ada dah. 2. Ada yang bicara. Siapa itu, Brian? Boleh delete? Mas Ilsan kelihatannya. Mas Ilsan. Ilsan, show your picture, Mas Ilsan. Show your visual. Tunjukkan gambarnya, Mas Ilsan. Oh maaf, saya izin untuk off-cam. Oh gitu. Berarti audio saja. Silakan, Mas. Apa hubungannya public speaking dengan soccer team untuk Asian Games 2018? Untuk belajar sebagai leadership. Bisa diperpanjang lagi, Mas, ngomongnya, Mas Ilsan? Udah. Sebagai motivator, belajar sebagai motivator untuk rekan-rekan yang lain. Oh, I see. Amazing. Yes, good. Siap. Silakan mute-kan kembali audionya, Mas Ilsan. Yang pertama nih, katanya yang namanya public speaker untuk soccer team, dia belajar leadership. Gitu kan. Yang kedua adalah dia akan memotivasi satu sama lain. Oke, nice, good, Mas Ilsan. Nanti moderator yang akan mencatat namanya. Yang pasti ini adalah yang paling penting dalam zona public speaking untuk soccer team. Anda tahu, itu seorang Evan Dimas di brief dia striker itu, di briefing dulu itu 2 jam sebelum dia menuju ke lapangan hijau. Bukan di briefing ceramahnya, bukan di briefing storytellingnya. You tahu nggak? Di briefingnya apa? Nih, ini dia. Ketika dia meneriakkan gol di depan gawang, dia harus teriak dan powerful di atas vokalnya 80%. Ketika bola itu masuk ke gawang, all of players, semua pemain di situ, dia harus teriak di atas 80%. Gol! Itu kan kayak bahasa tubuh dia bicara, mata dia bicara, dia powerful.